Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya membawa Anda dalam perjalanan waktu, menelusuri lorong-lorong Madinah, menyaksikan langkah seorang pemimpin yang tak pernah lelah memberi. Beliau bukan hanya sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau adalah khalifah pertama, pembela umat, dan pahlawan kebaikan yang selalu memberi tanpa ingin dikenal. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar memikul amanah berat sebagai khalifah. Pagi itu saat matahari baru naik, Abu Bakar keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian sederhana dan membawa kantong kain di tangannya. Orang-orang mengira beliau akan pergi menuju majelis para sahabat, tapi kali ini arah kakinya berbeda. Langkah itu membawanya ke pasar, bukan ke istana. Dan disinilah rahasia hidup sederhananya terungkap. Saat Abu Bakar berdiri di pasar menawarkan kain dagangannya, beberapa sahabat melihat dan terkejut. "Wahai Khalifah, kenapa engkau berdagang sedangkan engkau sekarang adalah seorang pemimpin umat?" tanya mereka. Abu Bakar tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau aku tidak berdagang, keluargaku makan apa?" Namun desakan para sahabat begitu kuat. Mereka khawatir jika pemimpin sebesar beliau kelelahan membagi waktu antara mengurus umat dan mencari nafkah. Akhirnya, Abu Bakar menerima tunjangan kecil dari Baitul Mal, sekadar cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tidak lebih dan tidak kurang. Hari itu, setelah menyelesaikan jual beli di pasar, beliau tidak langsung pulang. Langkahnya justru membawanya keluar dari keramaian, melewati jalan berdebu menuju pinggiran kota. Di sana berdiri sebuah rumah kecil yang reyot dan hampir roboh. Rumah itulah yang menjadi salah satu tujuan perjalanannya hari itu. Umar bin Khattab yang penasaran, diam-diam mengikuti Abu Bakar dari jauh. Ketika sampai di rumah reot itulah, Abu Bakar masuk tanpa mengetuk pintu. Umar kemudian mengintip dari celah. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita tua buta. Abu Bakar terlihat menyapu lantai, memerah susu kambing, bahkan menyiapkan makanan. Semua itu dilakukan tanpa suara. Setelah semuanya selesai, Abu Bakar pergi begitu saja. Wanita itu bahkan tidak menoleh. Setelah melihat Abu Bakar pergi, Umar bin Khattab pun kemudian masuk dan bertanya kepada wanita tua tersebut, "Siapa yang datang tadi?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak tahu. Dia datang setiap pagi, membantu semua keperluanku, lalu pergi." Mendengar jawaban itu, Umar menunduk sambil bergumam, "Kebaikanmu telah mengalahkan kami semua, wahai Abu Bakar." Langkah Abu Bakar yang ringan keluar dari rumah reot itu ternyata tidak menuju rumahnya, tapi ke jalan-jalan kecil di kota tempat orang miskin tinggal. Malam hari di Madinah, ketika semua orang tidur, Abu Bakar keluar dari rumahnya. Di punggungnya ada karung gandum. Seorang sahabat yang melihatnya menawarkan bantuan. "Wahai Khalifah, biar aku yang mengantarkan." Abu Bakar menggelengkan kepala lalu menjawab, "Aku ingin melakukannya sendiri agar Allah melihatku." Abu Bakar berjalan melewati jalan sempit lalu berhenti di depan sebuah rumah kumuh. Beliau meletakkan gandum di depan pintu lalu pergi sebelum pintu dibuka. Besok paginya, rumah itu ramai. Penghuninya bersyukur, tapi tak ada yang tahu siapa pemberinya. Suatu sore, seorang pemuda bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau memberi tanpa takut miskin?" Abu Bakar menjawab dengan tenang, "Harta hanyalah titipan. Jika aku menyimpannya, ia akan hilang saat aku mati. Tapi jika aku memberikannya di jalan Allah, ia akan kembali kepadaku di akhirat." Ucapan Abu Bakar membuat pemuda itu menangis, karena ia sadar sebagian besar dari kita justru memegang erat apa yang akan ditinggalkan.
Keyakinan ini bukan hanya ucapan, beliau membuktikannya sampai napas terakhir. Abu Bakar memimpin dan menjadi khalifah hanya selama 2 tahun 3 bulan. Saat sakit, beliau memanggil keluarganya. "Kembalikan semua yang pernah diberikan Baitul Mal kepadaku," katanya. Yang dikembalikan hanyalah seekor unta, sebuah mangkuk, dan selembar kain. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Tak ada warisan harta, tapi beliau meninggalkan warisan teladan yang tak ternilai. Sahabatku, kedermawanan Abu Bakar bukan hanya pada harta, tapi beliau juga memberikan waktunya, tenaganya, bahkan hatinya. Beliau mengajarkan bahwa memberi tanpa dikenal adalah puncak ketulusan. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, menjadi tangan yang memberi, bukan yang meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.